Halo, bersama saya Leni Merlina dari kelas 12 MIPA 1 akan membahas resensi novel sejarah yang berjudul Bumi Manusia. Yang akan dibahas pada resensi kali ini yaitu antara lain identitas novel, orientasi, sinopsis, keunggulan dan kelemahan, serta kesimpulan. Identitas novel. Novel ini berjudul Bumi Manusia yang merupakan seri pertama dari roman tetralogi Buru yang ditulis oleh Pramudia Anantatur yang diterbitkan oleh Lentera Dipantara pada Juni 2018 yang merupakan cetakan ke-27. Sedangkan cetakan pertamanya diterbitkan pada tahun 1980 dengan tebal buku 535 halaman. Orientasi. Pramudia Anantatur adalah seorang kritikus dan tahanan politik pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Beliau sempat dibuang ke Pulau Buru karena kritik pedasnya kepada pemerintah. Di Pulau Buru, beliau menghabiskan masa pengasingannya dengan menulis. Salah satu karyanya adalah Bumi Manusia, yang merupakan novel pertama dari roman tetralogi Buru. Sinopsis. Novel Bumi Manusia ini mengambil latar belakang di Indonesia, tepatnya di kota Surabaya, Blora, dan Wonokromo, serta beberapa kota lain di Provinsi Jawa Timur. Antara tahun 1898 hingga tahun 1918, yang oleh sejarah tercatat sebagai masa awal kebangkitan nasional. Bercerita tentang seorang pemuda keturunan priai Jawa bernama Mingke yang bersekolah di HBS. Ia merupakan anak Bupati Kota Blora. Namun Mingke tidak menganggap darah bangsawannya itu sebagai sebuah anugerah. Dia mengkritisi kebiasaan priai Jawa yang terlalu mengagung-agungkan kekuasaan, jabatan, atau kedudukan pria di atas wanita. Suatu ketika, atas ajakan Robert Surhoff, teman sekelasnya, Mingke berkunjung ke sebuah rumah mewah milik orang Belanda. Kunjungannya itu mengenalkannya pada Annelies Melema, seorang gadis keturunan Eropa. Seakan nasib berpihak padanya, ibu gadis itu, yaitu Nyai Ontosoroh, seperti mendukung keberadaannya di rumah itu, yang berujung pada semakin terperosoknya Mingke dalam kekaguman akan kecantikan Annelies. Nyai Ontosoroh menilai Mingke sebagai anak muda yang baik dan bisa diandalkan. Sebutan Nyai pada masa kolonial Belanda berarti gundik, yaitu simpanan orang Eropa yang tidak dinikahi secara resmi. Namun, kunjungan Mingke ke rumah Annelies mendatangkan masalah. Ayah dan kakak Annelies menolak kehadiran Mingke karena dia seorang pribumi. Selain mendapat pertentangan dari ayah dan kakak Annelies, Mingke juga mendapat masalah dari Robert Surhoff yang ternyata juga mencintai Annelies. Bahkan Mingke terpaksa harus keluar dari sekolah karena isu mengenai hubungannya dengan Nyai Ontosoroh yang digulirkan oleh Robert Surhoff. Sesungguhnya Mingke sedang menjalin hubungan dengan Annelies, bukan dengan Nyai Ontosoroh. Hubungan itu pun mereka resmikan dalam ikatan pernikahan. Demikianlah Mingke pun masuk ke dalam lingkungan Nyai Ontosoroh dan Annelies. Seorang pribumi seperti Mingke tak punya kuasa untuk menentang perbudakan yang katanya sudah dihapuskan, tetapi masih tampak jelas di sekitarnya.
Dengan nama penanya, Max Tolenar, ia menyuarakan ketidakpuasannya menulis pemikiran-pemikiran dalam surat kabar berbahasa Belanda. Minke yang dididik dengan cara berpikir modern, memahami kesetaraan dalam hal sosial, di mana respek diperoleh karena seseorang layak mendapatkannya, atas pemikiran yang cemerlang atau kepribadian yang mengagumkan, bukan karena kedudukan yang dimilikinya. Tetapi dengan hidup di rumah Nyai pun, Minke membuka ruang kecaman untuk dirinya sendiri, baik dari pihak pribumi maupun company. Beberapa konflik yang menimpa Minke, Nyai, dan analis adalah potret dari tidak jelasnya hukum yang berlaku pada masa itu, yang berujung pada perlakuan yang tidak adil untuk mereka yang bukan Toto. Minke yang awalnya amat menyanjung dan menghormati bangsa Eropa dan tidak memedulikan lagi budayanya, hingga pada akhirnya Minke menyadari dan mendapati bahwa bangsa Eropa yang disanjung dan dihormatinya itu tidak lain adalah penindas bangsa lain. Ia bahkan mencibir karena perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan pemikiran modern yang mereka ajarkan di sekolah Belanda. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulan pada novel ini yaitu terjadi perubahan sudut pandang orang pertama, yang membuat kita sebagai pembaca mampu mengetahui dan memahami dari berbagai sudut pandang si tokoh utama cerita. Dan juga latar belakang zaman penjajahan Belanda juga membuat pembaca diajak untuk membayangkan keadaan pada saat itu, yang membuat cerita novel ini semakin menarik. Kelemahannya adalah pemilihan diksi yang terkadang asing bagi pembaca. Selain itu, ada juga diksi yang berasal dari bahasa Belanda, sehingga para pembaca kemungkinan mengalami kesukaran dalam memaknai istilah atau kaidah bahasa yang ada di dalam cerita. Namun, hal itu dikarenakan novel ini menceritakan zaman kolonial Belanda. Kesimpulan. Novel Bumi Manusia ini merupakan novel sejarah yang menceritakan tentang potret pernikahan tanpa legalitas, dampak sosial dari praktik pergundikan, dan potret dari tidak jelasnya hukum yang berlaku pada masa itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa karya novel bukan hanya sebuah karya imaji saja. Novel sebagai karya sastra dimungkinkan di dalamnya terdapat fakta sejarah yang benar-benar pernah terjadi. Novel Bumi Manusia ini juga telah dialihwahanakan menjadi film dengan judul yang sama yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dengan pemeran utama seperti Iqbal Ramadan, Mawar Eva De Jong, dan Syaine Febrianti, yang diproduksi oleh Falcon Pictures yang membeli hak adaptasi novel Bumi Manusia pada tahun 2014. Nah, sebagai penutup, mari kita saksikan official trailer dari film Bumi Manusia. Sampai jumpa dan selamat menyaksikan. Analis Melema. Minke. Minke saja. Aku pribumi. Kowe iki bocah terpelajar, siswa HBS. Kenapa tinggal serumah sama Nyai? Gude? Hah? Dasar bocah edan. Ibu kok pribumi? Jowo. Aku gak gelem dadi Indo. Aku kepengen koyo mama. Pribumi. Kasihan perempuan-perempuan Belanda itu, An. Malu mereka atas kecantikanmu. Mas, kamu apa buka-buka, Mas? Wis gak jauh maneh kowe. Api eleke menungso gumantung carane ngerampungi masalah.
Saya hanya ingin jadi manusia bebas, Bu. Tidak diperintah. Dan tidak juga memerintah, Bu. Siapa kasih kowe izin datang kemari, monyet? Tanpa ikatan perkawinan yang sah, kowe orang yang paling diuntungkan dalam kasus kematian Herman Melman. Kita akan menjadi pribumi pertama yang melawan pengadilan kulit putih. Apakah perbudakan Eropa jauh lebih benar daripada ikatan cinta yang jujur? Mas, apa kau akan lari dari kami? Secara hukum, kalian berdua sudah tidak punya hubungan lagi dengan Annelies. Annelies punya wali di Amsterdam. Saya adalah suami Annelies yang sah di Mahkamah Agama. Suhab menggeser dari perkara yang bukan lagi menyerangku, tapi Eropa kontra pribumi. Siapa yang menjadikan saya kuning? Beruntung sekali umur beliaku berada di sana. Terbius bujuk rayu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa hingga membuatku terlena. Dan lupa pada kenyataan kalau aku seorang pribumi